Halo, Bapak Ibu ASN di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Ada yang tahu tentang penyusunan kebutuhan ASN? Penyusunan kebutuhan ASN adalah penentuan kebutuhan, jumlah dan jenis jabatan ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas instansi secara efektif dan efisien. Penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan ASN awalnya dilakukan secara manual, yaitu mengumpulkan berkas anjap ABK ke bagian organisasi yang kemudian akan dijadikan dasar untuk perhitungan penyusunan kebutuhan oleh BKPSDM. Saat ini, petugas tiap OPD bisa langsung menginputkan ke Google Form yang sudah ada sesuai dengan dokumen informasi jabatan. Selanjutnya, pihak BKPSDM akan mengolah data yang telah diinputkan oleh tiap OPD. Penyusunan kebutuhan ASN menjadi lebih efektif dan efisien dari cara sebelumnya. Silakan mengisi Google Form di link berikut. Terima kasih. Berikut ini adalah video tutorial tentang cara pengisian Google Form untuk penyusunan kebutuhan ASN di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pertama, kita buka link yang sudah dibagikan di media sosial, baik melalui Facebook maupun grup WhatsApp yang ada. Ini adalah tampilan dari Google Form yang akan kita isi. Bapak Ibu diharapkan untuk membaca petunjuk yang sudah ada, yaitu sebelum memulai mengisi formulir Google Form ini, Bapak Ibu diharapkan sudah menyiapkan file scan dari dokumen informasi jabatan dalam bentuk .pdf. Dan apabila ada kolom pertanyaan yang bertanda bintang, itu berarti wajib untuk diisi. Ini yang pertama adalah unit kerja induk tempat Bapak Ibu bekerja. Sebagai contoh, di sini kita pilih unit kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Setelah itu, untuk unit kerja ini dibagi menjadi dua bagian yaitu unit kerja eselon 3 dan unit kerja eselon 4. Jika atasan langsungnya adalah eselon 3, maka Bapak Ibu hanya mengisi unit kerja eselon 3 dan jika atasan langsungnya eselon 4 maka Bapak Ibu mengisi unit kerja eselon 3 dan eselon 4. Misalnya di sini kita isi unit kerja eselon 3 yaitu bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi. Setelah mengisi unit kerja, kita mengisi nama jabatan. Sebagai contoh di sini jabatan pelaksana misalnya analis perencanaan sumber daya manusia aparatur. Kemudian kita memilih tipe perangkat daerah sesuai dengan Perbub SOTK. Misalnya untuk unit kerja BKPSDM di sini kita pilih tipe B, setelah itu kita lanjut ke halaman selanjutnya. Kita klik berikutnya. Halaman kedua dari Google Form adalah jumlah keadaan pegawai sesuai dengan kondisi pegawai saat ini atau base setting. Untuk posisi jabatan, kita pilih jenis jabatan sesuai dengan jabatan yang diisi sebelumnya. Tadi kita mengisi nama jabatan yaitu analis perencanaan SDM aparatur. Maka di sini kita pilih posisi jabatan yang sesuai yaitu jabatan pelaksana. Kemudian kita mengisi jumlah keadaan pegawai atau base setting misalnya 1. Jika tidak ada, kita isi dengan angka 0. Setelah itu kita lanjut ke halaman selanjutnya. Kita klik berikutnya. Halaman ketiga dari Google Form ini adalah jumlah keadaan pegawai yang dibutuhkan berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja yang tercantum pada dokumen informasi jabatan. Untuk posisi jabatan, kita pilih sama seperti halaman sebelumnya. Misalnya, sebelumnya kita memilih posisi jabatan yaitu jabatan pelaksana. Maka di sini kita juga memilih posisi jabatan yaitu jabatan pelaksana. Kemudian kita mengisi jumlah keadaan pegawai berdasarkan analisis beban kerja, misalnya 1. Jika tidak ada, kita isi dengan angka 0. Setelah itu, kita lanjut ke halaman selanjutnya, kita klik selanjutnya.
Halaman terakhir dari Google Form ini adalah BUP dan unggah berkas. Untuk BUP ini adalah jumlah pegawai yang akan pensiun per tahun 2023 sesuai dengan jabatan yang diisi sebelumnya. Misalnya, sebelumnya kita mengisi jabatan sebagai analis perencanaan SDM aparatur dan yang bersangkutan belum pensiun pada tahun 2023, maka kita isi dengan angka 0. Yang terakhir adalah unggah berkas. Di sini ukuran maksimal dari file scan yang akan diunggah adalah 10 megabit. Kita pilih Add File, kemudian kita pilih dokumen scan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian jika sudah kita tinggal memilih, mengklik Submit. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih telah menonton video ini.